Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya malam ini kedatangan tamu yang luar biasa ya, Ketua KNP Kecamatan Pakis ya. Berawal dari ketemuan di HUTRI yang di Desa Lapangan Asri Katon ya. Saya menyampaikan sedikit tentang profil dari media saya itu Warisbi. Warisbi kepanjangannya Warung Informasi dan Bisnis ya. Dan visioner saya bagaimana kemudahan komunikasi antara anak bangsa ini bisa terbangun ya, sehingga dengan luasan kemudahan komunikasi antar pemuda tadi banyak yang saling bisa ditukar informasikan ya, mungkin berbagai potensi dan potensi-potensi ya, kemampuan yang ada di teman-teman pemuda. Selama ini ya kami sebagai aktivis ya, saya belum melihat memang pemerintah ini keseriusannya untuk mewadahi pemuda-pemuda kreatif tadi ya. Makanya dengan adanya program Rumah YouTube tadi, harapan saya Rumah YouTube ini sebagai wadahnya ya, untuk mewadahi teman-teman yang punya inovasi, kreasi ya. Rumah YouTube juga bisa diinformasikan sebagai info botean ya, mau jual beli segala macam, media promosi ya, atau kegiatan warga di Rumah YouTube ini. Oke Mas, dari bincang-bincang kita di depan tadi ya, sampean bersilaturahim ke sini tadi ya, maksud dan tujuannya apa, dan perkenalkan dulu jenengan siapa, namanya, terus di kegiatan sampean apa aja, monggo. Oke, terima kasih Pak Rio Warisbi ya. Nama saya Rahmat Nur Iksan Pak. Saya kebetulan diamanai oleh teman-teman OKP. OKP itu Organisasi Kepemudaan di Wilayah Pakis sebagai Ketua KNPI Kecamatan Pakis. Ketua KNPI. Di sini kita mewadahi sekitar 11 OKP. 11 OKP. Jadi dari pertemuan pertama kemarin saya melihat apa yang panjenengan paparkan kepada saya itu saya pikir sangat visioner untuk pemuda, sehingga saya hari ini berusaha bagaimana bisa ketemu dengan Bapak sehingga nantinya kita bisa membuat kolaborasi yang baik, karena saya lihat terkait program Bapak terkait Rumah YouTube itu nantinya bisa diaplikasikan di tiap masing-masing OKP, karena kita lihat tentunya di masing-masing OKP itu juga ada bagian multimedia yang nanti bagaimana bisa berkembang lebih bagus lagi dan bermanfaat bagi teman-teman pemuda. Itu kuncinya mungkin yang ingin kita. Memang saya melihatnya gini Mas ya, saya udah cukup lama ya berkegiatan di masyarakat ini, 20 tahun lebih. Lama sekali ya. Bahkan sekarang ini saya sudah ada 1000 video ya di YouTube saya. Ya, ini termasuk memperingati 1000 video YouTube saya. Saya melihatnya gini ya, teman-teman ya, yang ada di OKP ini di saat membuat YouTube itu rata-rata YouTube-nya itu hanya seputar aktivitas ya dari masing-masing OKP tadi ya. Sehingga dari situ nggak ada kegairahan ya. Di saat kita bicara kegairahan tadi kan tidak lepas dari kebutuhan kita tentang ekonomi ya. Jadi di saat kita berkegiatan tadi memang dari kegiatan itu memang kita nggak bisa berharap adanya penghasilan dari situ. Tapi bagaimana ya dengan adanya OKP tadi gampangannya saling asuhnya tadi, akhirnya ada pengkayaan ya, pengkayaan kita sebagai pribadi-pribadi tadi ya. Dengan kenal si A, si B, si C dan sebagainya bisa saling mengasah diri kita, akhirnya punya kemampuan yang lebih. Nah dari sini besar harapan kami teman-teman OKP tadi agar bisa lebih hidup ya. Jadi untuk kontennya itu jangan melulu kegiatan masing-masing OKP aja ya. Kita jangan terlalu idealis lah ya. Yang jelas kita ini hidup di tengah-tengah masyarakat ya. Nah bagaimana teman-teman OKP tadi ya paling enggak bisa menciptakan sebuah kemanfaatan bagi lingkungannya. Ya, akhirnya dikenal ya. Jadi jangan sampai kita berada di OKP tadi hanya diketahui
sesama teman, misalkan IPPM apa Ibnu, misalkan ya, misalkan Fatayat, misalkan apa Banser, misalkan Ansor, misalkan apa Pagar Nusa, hanya kenal antar teman saja, ya. Tapi bagaimana kita bisa berbuat lebih ya, memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Nah, dari situlah harapan saya masing-masing OKP tadi mari ya kita sepakat ya bikin satu pemodelan ya, sehingga dengan YouTube channel yang kita bikin di samping kemungkinan monetisasi itu lebih cepat ya, juga memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Dengan cara apa? Jadi dengan cara kita mensosialisasikan rumah YouTube yang ada di OKP ya, itu gampangannya memfasilitasi ya masyarakat yang ingin menyebarkan info apapun. Ya mungkin kegiatan apa, mau pengajian, mau ada tahlil, mau tiba, mau apa segala macam, mau bantengan, mau apa segala macam, di-up di situ. Jual beli mobil, motor, di-up di situ. Promosi UKM, di-up di situ. Ya. Nah dari situlah akhirnya, jadi masyarakat di lingkungan teman-teman OKP tadi ya, dia akhirnya ada ketertarikan untuk melihat YouTube-nya. Kenapa? Yang diinformasikan adalah informasi aktivitas sehari-hari ini tadi. Oh misalkan di sana ada liputan ini, ada kegiatan ini, ada kegiatan ini, ya itu akhirnya lama-lama masyarakat itu menjadi sebuah rujukan untuk menonton rumah YouTube ini. Ya, karena dia kalau nggak nonton bisa jadi ketinggalan. Ya, contoh kecil saja ya. Misalkan ada satu keluarga ya, dia itu anaknya nangis jaluk sepeda. Nah, sepedanya kan larang mas ya. Paling enggak aku lek sing harus bermerek ya wis di atas 1 juta lah ya. Nah, wis anake sampai nangis misalkan ben bapake mulih sik tale sabar ya. Lho ndilalah ya delok YouTube ya. Kok ono sepeda dijual. Ya. Dan sepeda itu masih bagus dan murah. Ya. Kira-kira orang yang menerima informasi seperti ini kira-kira diuntungkan apa enggak? Diuntungkan. Diuntungkan kan? Ya. Ya Allah, alhamdulillah aku menerima informasi yang saya butuhkan. Ini sudah satu kemanfaatan. Misalkan lagi, wah aku jual sunat terus saya gini. Tuh, ya ternyata ada info, ya gitaran masal. Ya kan? Yang menginfokan ini dari YouTube-nya siapa? Anu toko KNPI. Oh misalkan apa? Toko Ansor, oh toko gitu. Nah akhirnya memberikan kemanfaatan lebih. Contoh lagi misalkan ya, ada teman-teman Ansor yang bisa bikin konten yang bagus, misalkan dieditnya pinter. Ya, ini juga percepatan juga dapat uang. Contoh misalkan ya, ada orang punya hajat, kita shooting yang bagus, ya kita edit, kita jual jasa itu. Ya, nah, kalau sudah punya kemampuan ngedit, mau profil TK, SD, TPG, SMP, SMA kan peluang semua. Iya. Ya kan? Misalkan mau profil usaha, misalkan ada kafe, resto, peluang semua. Nah, dari situlah besar harapan kami nanti dari teman-teman OKP ya, bikinlah YouTube channel ya, pakai versi Warisbi. Ya Pak, menurut sampean yang seperti ini kira-kira bisa mensolusikan nggak terkait dengan menghidupkan YouTube yang dikelola teman-teman? Katanya menarik sekali ini Pak Hari. Ini nanti mungkin biar kita juga bisa nanti saling lebih paham lagi, mungkin bisa dibuatkan sebuah kegiatan yang itu nanti bagaimana kita kumpulkan secara langsung, jadi bisa bertemu dengan jenengan. Kita jadikan mentor. Mohon maaf ini sambil agak patu-patu dikit. Nah ini nantinya ketika dari teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan langsung, ini kan ada gurunya, ada mentornya yang bisa memberi nasihat. Ketika saya terjadi seperti ini bagaimana? Ketika seperti ini bagaimana? Nah ini saya pikir sangat penting untuk kita agendakan ya, sehingga nanti ada nilai plus. Jadi ketika di teman-teman bergabung di KNPI ya, bergabung di KNPI ada dapatnya, dan ini nanti tentunya akan berdampak kepada Kecamatan Pakis juga. Intinya seperti itu.
Aku seneng kalau saya sampean bicara seperti itu Mas ya. Jadi sampean kan lebih ke bagaimana sih di saat sampean sebagai ketua KNPI tadi ya, paling enggak bisa eh, bisa memberikan sesuatu yang lebih ya kepada teman-teman OKP ya, karena sampean sebagai wadahnya dari teman-teman OKP tadi. Nah, dari sinilah Mas besar harapan kami nanti ya. Eh, Bagaimana sih teman-teman OKP ini, besar harapan saya ya, bisa menciptakan role model ya, menjadi pemodelan ya, bagaimana mengentaskan kemiskinan ya, bagaimana misalkan UKM naik kelas ya, atau imtak naik kelas ya. Nah, itu bisa memanfaatkan rumah YouTube ini. Misalkan kita bicara imtak naik kelas misalnya Mas ya. Nah, kadang-kadang masyarakat di dalam satu lingkungan itu dia nggak paham tentang ya. Misalkan ya di lingkungan ini jamaah yasin ada, tiba ada, tahlil ada ya. Misalkan sholawatan juga ada ya, manakiban juga ada ya, di jamaah semua. Ya. Nah, dari setiap kegiatan jamaah ini kan pasti ada doa. Ya. Doa yang diperuntukkan juga untuk umat Islam kan gitu. Ya. Nah, di saat masyarakat selama ini itu nggak sadar bahwa limpahan dari doa-doanya jamaah tadi ya secara nggak langsung sudah dinikmati masyarakat dengan dinamisnya masyarakat ini ya. Nah, coba hal yang seperti ini bisa dipahami Yoyo. Bener jadi apa Mas Rahmat itu ya. Jadi gampangannya limpahan dari doa-doa apa jamaah. Nah, sekilas info guys sama iklan lewat. Jadi contoh seperti ini Mas ya, yang kita bicara imtak naik kelas ya. Ya di saat nanti masyarakat itu tersadar ya bahwa dengan adanya jamaah yasin, tahlil, tiba, misalkan ada sholawatan ya dan sebagainya tadi, limpahan dari doa-doa jamaah ini kan sudah otomatis kan ya. Masyarakat di sekitarnya tadi menerima apa sebagai penerima manfaat dari jamaah tadi. Kenapa? Setiap jamaah tadi kan di akhirnya kan selalu berdoa. Iya. Ya. Nah, dari sinilah di saat masyarakat itu akhirnya bisa memahami itu, nah ini akhirnya dinamisnya. Akhirnya masyarakat ya Allah alhamdulillah. Benar yang dikatakan Mas Rahmat tadi ya. Dengan banyaknya jamaah yang hidup di lingkungan saya tadi membuat damai di lingkungan saya. Ini kan sudah naik kelas imtaknya. Ya. Nah, satu contoh seperti itu. Nah, dari situlah besar harapan kami ya, dengan adanya bantengan yang sekarang ini gampangannya wis booming ya, mulai arek cilik sampai wong tuwek wis bantengan kabeh. Nah, teman-teman OKP ini gampangannya punya greget ya. Nah, bagaimana frekuensi ini juga kita imbangi. Ya. Paling tidak masing-masing OKP di saat bikin YouTube tadi, ya paling enggak ulama-ulama kampung, kiai kampung, ustadz kampung ya, itu suruh bikin ceramah lah. Misalkan di YouTube channel tadi. Ceramahnya sing enteng-enteng ae katanya dengan kehidupan sehari-hari tadi. Ya, misalnya Bapak Ibu ya, saya nggak melarang ya, memang sekarang sudah eranya wis buantengan wis, dan saya memang melihat anak sing kecil ya saiki wis panas-panas yang buanteng ini, tapi sampai lali ngaji ini kan ngono ya. Soalnya apa? Jadi di saat sekarang ini gampangannya bisa dikatakan yang overlap itu berarti tergelincir ya. Di saat kita udhuri budaya tadi nggak ada jeleknya. Tapi di saat misalkan sampai berlebihan, sampai yang di luar dari pemahaman budaya, nah itulah yang perlu kita waspadai ya. Ada pendidikannya di situ. Ada pendidikannya. Jadi ulama tadi jangan sampai kelompok-kelompok bandengan ini juga antipati. Ya, soalnya menurut saya kan bandengan ini kan hanya sebuah era. Ya. Ya mungkin bertahan ya, kita kalau misalkan kita mau cermati ya, sebelumnya kan miniatur mobil ya, udah gitu terus kepang, udah gitu cekson, terus sekarang bandengan
Ya, 1 tahun ini masa ini terlewati semua. Nah, begitu juga Bandengan ini di saat nanti Bandengan ini misalkan sudah lewat, nggak tahu mungkin nanti ada era apa lagi. Nah, paling enggak teman-teman Bandengan tadi ya akan kembali lagi ke relnya. Yang dulu mungkin 5 waktunya itu karena bandengannya akhirnya ya rada bolong-bolong, akhirnya balik meneh. Nah, itu kan termasuk peran kita juga Mas ya. Nah, dari situlah harapan saya dengan adanya rumah YouTube teman-teman OKP tadi ya, karena masing-masing rumah YouTube itu ada konten-konten tentang tentang kehidupan sehari-hari tadi. Nah, di situ akhirnya masyarakat secara nggak langsung di saat ingin delok rumah YouTube iki lho, ono ceramah agama barang ya, gila. Ustadz Kempurs itu misalnya yuk, sing diomongno apa iki lho. Coba sih tak deloki lho, ini mengenal. Ya. Coba sih tak deloki. Iya kan? Akhirnya iya bener ya. Kan ngono. Ya, memang salah satu visi kita atau program kita itu adalah bagaimana bisa mengembangkan semua potensi yang ada di Kecamatan Pakis. Kita tahu Pakis ini juga salah satu wisatanya ya. Kalau kita dulu tahu ada di Dit, ada di banyak hal, ada bandara juga. Kita sebenarnya banyak hal yang bisa kita kembangkan. Mungkin dari situ nanti bisa masuk ke bagaimana cara mempublikasikan ya. Nah, ini mungkin bisa menjadi ilmu tambahan buat teman-teman. Nah, ilmu tambahan buat teman-teman. Akhirnya kan teman-teman kan akhirnya mungkin nantinya ya ada permintaan dari wisata. Sekali-sekali porek podcast di wisataku kan. Wis gak apa-apa wis gratis kabeh kok wis siapno mangan misalnya kan gak untuk kemungkinan. Itu yang saya alami seperti itu. Dan lagi yang saya harapkan lagi itu gini Mas ya, yang saya bilang di depan tadi role model tadi ya. Jadi kita berikan sebuah inovasi ya, kaitannya dengan pemberdayaan UMKM ya. Nah, nun sewu ya, saya orang mantan pegawai negeri Mas, jadi saya tahu persis ya bagaimana sih pegawai itu. Memang pegawai itu nggak ada yang idealis, pegawai pokoknya wis nyambut gawe ya, wis seperti itu aja. Jadi jarang yang punya ide-ide itu gini-gini, jarang ya. Nah, dari situ harapan saya pemuda ini nanti bisa menciptakan pemodelan ya, kaitannya dengan misalkan dana ketahanan pangan. Ini hampir semua desa itu ada. Dana UMKM, hampir setiap desa itu ada. Ya. Nah, bagaimana teman-teman OKP tadi ya, paling enggak bisa bikin kelompok usaha bersama. Ya. Bikin kelompok usaha bersama, misalkan ada ketua, sekretaris, bendara, ya bikin proposal mengajukan mau kegiatan apa. Nah, tujuannya bikin YouTube ini bagaimana aktivitas perputaran keuangan ya itu harus selalu diunggah di YouTube ya, sehingga masyarakat bisa tahu dana yang digulirkan teman-teman OKP ini dipakai apa sih. Masyarakat juga akhirnya tahu transparansinya ya. Dengan adanya rumah YouTube tadi akhirnya antar OKP misalnya itu bisa saling bersaing, bersaing sehat. Misalkan wes sing kono ibu-ibu Fatayat nggih celemek, misalkan gawe kathok kolor, kono gawe seragam SD, misalkan ngene, misalkan gini-gini, kan bisa saling kita ini kan. Ya kan? Nah, dari situ dan terus juga gini ya. Saya pingin nanti teman-teman OKP ini kompak ya. Jadi setelah nanti misalkan kita adakan sosialisasi ya, kita adakan ini, misalkan teman-teman OKP kompak bikin YouTube, dan YouTube itu nanti kita harapkan satu ya menjadi satu pemodelan ya, pemodelan kaitannya dengan UKM naik kelas sama Imtak naik kelas misalkan. Kita minta kepada pemerintah supaya diberikan anggaran. Itu sangat mungkin. Sangat mungkin. Sebenarnya dana dari pemerintah itu banyak ya. Tapi di saat dana itu mau disalurkan ya, itu di saat
masyarakat itu menyambutnya itu dengan proposal, dan proposal itu rasional. Saya gampangannya saya siap ngegulkan ya, teman-teman misalkan punya aktivitas bisnis, mau misalkan dipinjamkan untuk teman-teman UKM bisa, atau misalkan mengawali sebuah usaha, misalkan bikin kolam lele atau bikin keripik atau bikin apa segala macam. Mari di saat kita memang OKP ini gampangannya wis guyub rukun ya, gampangannya saling asah-asihnya itu ada ya, asih asah asuh tadi ada, sehingga seperti yang saya pinginkan ya, ternyata berorganisasi di bawah KNPI tadi banyak yang didapat. Iya. Ya Pak, menurut sampean? Ini sangat bagus sekali, apalagi dengan pengalaman Bapak mungkin ya di pemerintahan, kemudian menjadi ASN tadi, terkait media sosial. Saya melihat Warisbi ini tadi ya agak merinding ya. Ini perlu muncul ide-ide baru yang nanti bisa kita kembangkan bersama, kita kolaborasikan bersama, mungkin dengan pemerintah selaku mungkin kecamatan, nanti bisa memfasilitasi bagaimana kita semua bisa maju bersama di Pakis. Amin, amin, amin. Memang itu besar harapan Mas ya. Jadi gini ya, jadi dengan adanya satu kebersamaan tadi kan gini Mas ya, katakanlah misalkan sampean ya, sampean misalkan punya komunikasi dengan, sampean punya pelaku usaha ini dari sampean aja katakanlah misalkan 5. Terus ada lagi misalkan ini punya 5, ini punya 5, ini punya 5, ya ini punya 5 ya, berarti 25. Yang sampean yang selama ini hanya punya 5 komunikan, setelah bersatu padu akhirnya sampean punya 25 komunikan. Pengertiannya apa? Ya, yang selama ini juga 5, akhirnya 25, ini yang 5 juga 25. Semakin kaya informasi, semakin kaya informasi, semakin mendekatkan kebutuhan informasi bagi masyarakat. Wis pokoknya nang saiki di bawah KNPI yang sekarang ini semua OKP, wis sampean kate golek cek sound nggih kono ono, kate golek video syuting ono, rias manten ono, sembarang wis cukup nang teman-teman OKP. Ya. Kalau misalkan bisa seperti ini kan ini kan ada nilai tambahnya nanti. Betul. Ya. Contoh yang mau diterapkan di Sumber Keradenan misalnya ya. Kan nanti ada gedung serbaguna ya. Gedung serbaguna tadi namanya sebagian anggaran dari kepemudaan ya dialokasikan untuk memfasilitasi yang ada di gedung serbaguna. Nah, jadi dana itu kita bicara pengembangan. Kalau Pak Enggi ini pinginnya seperti itu. Saya ono dana Karang Taruna amine ya apa misalkan gitu kuson. Ya. Nanti setiap ada kegiatan kamu dapat Karang Tarunanya. Iya, Karang Taruna dapat ya. Katakanlah misalnya sing ninoman, sing anu ya. Engko sewa gedungnya piro oleh piro itu Karang Taruna dapat. Nah, ini kan sebuah pemodelan juga ya kaitannya dengan pengembangan. Begitu juga wisata. Ya. Misalkan satu kecamatan ini wis OKP-nya kompak ya. Nanti nggak untuk kemungkinan masing-masing tempat wisata itu teman-teman OKP diberikan peluang berkegiatan di sana. Ya. Karena apa? Di saat berkegiatan ke sana berarti kan ada kreatif ya. Jadi ada kreatif dari anak-anak tadi berkegiatan di sana, sehingga akan menambah kunjungan ya, juga akan memviralkan wisata itu. Iya Pak. Jadi banyak potensinya Mas. Ini yang mungkin perlu kita nanti actionkan ya. Harus. Jadi kita atur, mungkin nanti kita aturkan agenda bagaimana KNPI bisa memfasilitasi teman-teman dan jenengan. Kemudian apa yang menjadi cita-cita buat kita semua, artinya dari cita-cita jenengan, dari cita-cita teman-teman di OKP ini nyambung. Alhamdulillah. Ini yang harapan kami tentunya adalah itu, sehingga kembali lagi semuanya adalah kembali ke masyarakat Pakis. Nah, intinya bagaimana masyarakat Pakis bisa maju bersama. Amin. Itu Pak. Oke. Mungkin itu ya. Oke. Dari saya, terima kasih. Oke, mungkin itu yang bisa kami informasikan. Alhamdulillah ya Mas Rahmat, ini kayaknya daya eksplornya ya
kayak pertanyaannya juga keren-keren ya. Alhamdulillah ya, saya paling nggak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya, dan saya bisa mensolusikan, dan ya semoga sedikit harapan Mas Rahmat tadi yang harapannya cukup besar tadi, saya paling nggak bisa lah ya memberikan sedikit kontribusi ya, bagaimana pemuda bangkit ya, itu bangkitnya itu jelas ya, bukan berarti bangkit terus ngelindur kan itu ya. Ya mungkin itu yang bisa kami informasikan ya, semoga dari pertemuan bincang-bincang pada malam hari ini ya, ini di kantor konsultan Warisbi, di kantor konsultan media sosial Mas di sini. Siap, siap. Mungkin bisa nanti teman-teman kita undang ke sini untuk Iya bincang-bincang di sini ya. bincang-bincang seperti ini. Tapi kalau misalkan nanti apa bisa agak banyak, nanti anu aja, apa kita desain di mobil, Oh, mobil otomotif, monggo, monggo. lebih keren lagi. Oh, Ya. siap, siap. Oke, mungkin itu yang bisa kami informasikan ya untuk bincang-bincang kami dengan Mas Rahmat malam ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Terima kasih, Pak.